Kali ini kita mau bedah sesuatu yang kelihatannya sepele tapi fundamental banget di ekonomi kita, komoditas. Kita bakal pakai kacamata dari bab pertama mahakarya Marx, Das Kapital, buat ngintip rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam benda-benda yang kita pakai tiap hari. Coba deh, pernah kepikiran nggak, secangkir kopi yang Anda minum pagi ini, atau ponsel yang lagi Anda pegang, itu sebenarnya nyimpen cerita apa sih? Ternyata, benda-benda biasa ini punya makna sosial yang dalam banget, yang seringkali kita nggak sadari. Oke, nah ini dia nih. Marx itu mulai dengan teka-teki yang aneh banget. Dia bilang, komoditas itu benda yang sangat aneh, penuh dengan seluk-beluk metafisik. Gimana bisa sih benda sesimpel meja jadi sesuatu yang begitu kompleks dan misterius? Nah, ini inti dari penjelajahan kita kali ini. Yuk kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, untuk mulai ngebongkar ini, kita harus paham dulu kalau setiap komoditas itu punya dua sisi, dua muka yang beda banget. Dan ini jadi fondasi buat semua analisis selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nilai guna itu gampang. Ini soal fisik, soal kegunaan. Mantel ya buat ngangetin, kopi buat melek. Ini soal kualitasnya. Tapi, di sisi lain ada nilai. Nah, ini yang abstrak. Ini bukan soal gunanya apa, tapi soal gimana mantel itu bisa ditukar misalnya sama 20 meter kain linen. Kok bisa? Karena keduanya punya satu kesamaan, sama-sama hasil kerja manusia. Jadi poin kuncinya di sini, nilai guna itu hubungan kita sama benda. Sementara nilai itu, nah ini dia, hubungan sosial antar manusia yang ngumpet di dalam benda itu. Oke, kalau nilai itu datangnya dari kerja manusia, berarti kita juga harus bedah kerjanya kan? Ternyata, sama kayak komoditas, kerja yang bikin komoditas itu juga punya dua sisi. Penasaran? Yuk kita lihat. Nah, ini konsep yang penting banget. Tenaga kerja konkret itu ya aktivitas spesifiknya. Ada penjahit yang bikin mantel, ada petani yang nanam gandum. Tiap kerjaan itu beda-beda kan kualitasnya. Dan hasilnya ya nilai guna yang spesifik juga. Tapi, tenaga kerja abstrak itu ngelupahin semua perbedaan itu. Nggak peduli kamu ngejahit atau nenun, yang dilihat cuma satu, pengeluaran energi manusia secara umum, otot, saraf, otak. Inilah yang jadi isi dari nilai dan ngukurnya pakai kuantitas, yaitu lamanya waktu kerja. Jadi, pas kita nukar mantel sama linen, sebenarnya kita lagi nyamain berapa jam kerja abstraksi yang ada di masing-masing benda itu. Keren kan? Oke, kita udah punya konsep nilai sama kerja abstrak. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya konsep yang abstrak ini bisa jadi sesuatu yang nyata banget kayak uang? Nah, bagian ini bakal nunjukin evolusinya, dari barter sampai ke sistem uang yang kita kenal. Yuk, kita ikutin perjalanannya. Awalnya, kan barter itu serba acak, 20 meter linen buat satu mantel. Ini langkah satu, bentuk paling simpel. Tapi ini ribet banget kan? Masa kita harus apal nilai tukar linen sama semua barang lain? Karena itu, pasar secara alami bergerak ke langkah dua. Semua barang mulai ngukur nilainya pakai satu barang yang sama. Di contoh ini, linen jadi ekuivalen universalnya. Tiba-tiba, bandingin nilai mantel sama teh jadi gampang, tinggal lihat aja setara berapa linen. Nah, puncaknya ada di langkah tiga. Satu komoditas, biasanya emas, karena sifatnya yang gampang disimpan dan dibagi, akhirnya dipilih secara sosial buat jadi wasit nilai ini selamanya. Dan, lahirlah uang. Dan ini dia kesimpulannya. Uang itu bukan ditemukan gitu aja atau diciptakan sama pemerintah. Bukan. Uang itu justru hasil yang logis banget dari perkembangan pertukaran komoditas itu sendiri. Kebutuhan buat ngukur nilai secara universal itulah benih yang akhirnya tumbuh jadi uang. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Nilai guna dan nilai, kerja konkret dan abstrak, sampai evolusi uang. Sekarang, waktunya kita balik lagi ke pertanyaan awal dan mecahin misteri benda aneh yang namanya komoditas ini. Nah, ini dia jantung dari jawabannya. Dalam masyarakat pasar, kita sebagai produsen itu nggak berhubungan langsung. Hubungan sosial kita justru lewat perantara, yaitu benda yang kita tukar. Persis seperti kata Marx, hubungan antar manusia malah kelihatan kayak hubungan antar benda. Aneh kan? Konsep inilah yang disebut Marx fetisisme komoditas. Ini bukan berarti kita nyembah-nyembah barang ya. Maksudnya, hubungan sosial kita jadi tersembunyi. Kita lihat harga ponsel naik turun seolah-olah itu emang sifat alaminya ponsel. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ada perubahan dalam hubungan sosial produksi di seluruh dunia. Jadi, produk kerja kita seolah-olah punya kehidupan sendiri, nari-nari di panggung pasar, sementara kita, para penciptanya, cuma bisa nonton. Terus, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena di sistem pasar, kita semua kerja sendiri-sendiri, terisolasi. Kerja kita baru diakui sebagai bagian dari kerja sosial kalau produk kita laku di pasar.
Kita kan nggak ngerencanain produksi bareng-bareng, jadi hubungan kita sama produsen lain itu nggak kelihatan langsung. Yang kelihatan cuma pergerakan harga, jadilah hubungan antar manusia tersamarkan jadi hubungan antar benda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya cukup bikin mikir. Setelah kita bongkar rahasia komoditas, kita jadi bertanya-tanya. Kalau hubungan paling dasar antar manusia aja bisa ngumpet di balik benda-benda sehari-hari, kira-kira apalagi ya yang nggak kita lihat dari dunia di sekitar kita? Ini kayak ngasih kita kacamata baru buat melihat dunia. Sebuah pengingat bahwa di balik hal-hal yang kelihatannya simpel, seringkali ada kerumitan yang luar biasa dalamnya.